Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berkat dan rahmat hidayahnya lah kita masih diberikan kenikmatan olehnya, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Nah, dengan adanya nikmat inilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW, di mana beliau adalah nabi yang terakhir diutus ke dalam permukaan bumi ini sebagai suri tauladan dan sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Adapun ceramah singkat yang insyaallah saya sampaikan pada kesempatan ini yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, pahala berlipat. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama dengan malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, obat penyakit hati dan fisik. Membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik. Cara yang sering dilakukan untuk mengobati diri dengan melakukan ruqyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Isra ayat 82. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca petunjuk Allah Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan membaca petunjuk Allah Al-Quran, hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang ketiga, rumah menjadi bercahaya. Dengan membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut akan bercahaya. Tak hanya itu,
rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, maka akan terasa lebih tenang dan damai. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Bahkan Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya di rumah, dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir kepadanya. Dalam riwayat At-Tirmizi juga terdapat sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan ke dalam rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Kemudian yang keempat adalah melindungi diri dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surah Al-Fatir ayat 6. Mungkin inilah beberapa macam keutamaan membaca Al-Quran, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Saya akhiri dengan ucapan, kalau ada salahnya itu datangnya dari diri pribadi saya, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.